Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama, ini video untuk besok Senin ya, Senin tanggal 30 Januari 2023. Oke, yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang kemarin Jumat koreksi 0,25% dan close di area 3960 ya. Ini area potensial apakah besok Senin Telkom langsung hijau atau merah. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, soalnya ya bisa turun lagi lebih dalam dan ngejar support secara historinya di 3900. Tapi kalau langsung hijau mudah-mudahan untuk saham Telkom mulai uptrend lagi ya, mengingat untuk saham seperti BBCA udah mulai naik sih beberapa hari terakhir ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom ya. Telkom kemarin Jumat tanggal 27 Januari aslinya net buy lagi 85M. Jadi untuk beberapa dari hari Selasa itu untuk aslinya udah net buy 296M ya di saham Telkom setelah sekian minggu-minggu yang lalu lah ya, sekian periode itu saham Telkom cenderung bergerak turun, itu aslinya distribusi terus ya, dari sini sampai ke bawah itu aslinya terus distribusi, dan ketika mulai mencoba naik pun untuk aslinya sebagian masih keluar, cuma dalam 1 minggu terakhir ya nggak 1 minggu sih, dari kemarin Selasa untuk aslinya udah mulai entry di saham Telkom dan hold ya. Mudah-mudahan aja untuk saham Telkom aslinya nggak keluar lagi dan untuk sahamnya mulai uptrend. Nah, kalau kita cek untuk transaksinya Telkom kemarin Jumat tanggal 27 Januari secara keseluruhan sebenarnya belum banyak akumulasi ya, cuman yang masuk ini asing. Jadi untuk asingnya yang masuk paling banyak itu KZ. KZ di sini net by 111M. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk KZ valuasinya 113 dan net by 111. Jadi kemungkinan sih kayaknya invest ya, mudah-mudahan untuk KZ di saham Telkom dia masuk di harga ya bisa dikatakan masih berada di bawah ya. Untuk saham Telkom itu masih berada di bawah 4.000. Selain KZ yang masuk ada ZP, DX, ZP net by 56M, DX masuk 4,1M, dan yang jualan di saham Telkom kemarin Jumat ada BK, AK, YU, cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy di saham Telkom. Oke, KZ, ZP, net buy, market utamanya KZ dan ZP ya. Mudah-mudahan untuk besok saham Telkom langsung hijau aja. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi kalau mau antisipasi ya, tapi kalaupun masih mau hold ya sebenarnya di harga 3.900 untuk saham Telkom ini ya masih cukup menarik buat dikoleksi ya, atau buat nyicil. Kalau langsung hijau mudah-mudahan untuk saham Telkom bisa naik lagi lebih tinggi, dan target price resistennya kalau setelah histori ada di range area ini ya, terdekatnya ada di area 4040 ya, di area sini. Konsolidasi terus pas dari tanggal berapa ini, dari tanggal 21 November sampai 2 Desember itu konsolidasi di area sini. Jadi kalau langsung hijau ya ada kemungkinan untuk saham Telkom ngejar 4040. Kalau langsung merah ya penting wait and see aja dulu untuk saham Telkom besok Senin ya. Perhatikan saja di awal market, mudah-mudahan sih langsung hijau. Kalau lihat transaksinya aslinya net buy ya, walaupun akumulasinya nggak banyak-banyak banget, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya untuk saham Telkom besok Senin. Dan untuk yang kedua kita akan cek saham ASII. Untuk saham Astra masih konsolidasi ya untuk beberapa hari terakhir setelah ya udah mulai naik sih ini dari tanggal 12 Januari kan mulai naik. Ini berhasil dan masih konsolidasi di range area 5.850 sampai 6.000 ya, itu 5850 ini area supportnya, dan untuk resistennya ada di 6.000 untuk Astra saat ini ya. Berarti 1 2 3 4 5 1 minggu terakhir berarti masih konsolidasi di range area ini. Kalau kita cek untuk transaksi ASII
asingnya kemarin Jumat asingnya net B 32M, jadi asingnya ada yang sebagian mulai masuk, cuman belum banyak-banyak banget ya. Untuk ASI tanggal 27 kemarin secara keseluruhan ada akumulasi sih, walaupun nggak terlalu banyak. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. RX masuk 28M, dan RX yang masuk ini adalah RX versi asing ya. Jadi RX asing dan RX lokal sama-sama masuk. Untuk RX lokal masuk 15M, untuk RX asingnya masuk 12,9M. Untuk asingnya selain RX yang masuk ada ZP, AG, BK, KZ ya. Mungkin untuk saham ASI lihat aja nanti luar laporan kuartal 4 atau tahunannya gimana. Kalau bagus sih ya ada kemungkinan naik ya, bullish mudah-mudahan ya, mengingat juga kalau kita lihat dari histori dari tanggal 12 itu udah lumayan tinggi kenaikannya, sekitar 12%-an lah ya, di atas 10% udah lumayan tinggi kenaikannya. Jadi selama konsolidasi, kalau nggak banyak distribusi atau asingnya masih wait and see, nanti pas laporan kuartal 4-nya keluar dan ternyata kok bagus ya, ada kemungkinan naik lagi untuk saham ASI. Jadi perhatikan saja level 5850 untuk supportnya dan resistennya di 6000. Kalau kita cek dari tanggal sini aja, dari tanggal 20 Januari, coba. Untuk saham ASI ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung udah ada yang akumulasi ya, ini RX dan PD. Untuk RX-nya RX lokal dan PD-nya PD. RX-nya RX asing dan PD-nya PD versi lokal. Oke, itu untuk saham ASI. Mungkin untuk besok Senin masih konsolidasi dulu di area sini ya, walaupun kemarin turun 0,42% untuk saham ASI ya, mudah-mudahan aja mantul naik setelah nyentuh level 5850 ya, nggak jebol aja di bawah itu. Untuk ASI itu aja. Selanjutnya kita cek saham UNVR. Untuk Unilever ya, UNVR masih masih konsolidasi di bawah. Untuk saham sektor seperti UNVR ini ya tergantung net income-nya ya. Udah kayaknya sih kalau net income-nya naik ya, mudah-mudahan bisa nutup gap ini. Setelah Fibonacci resistennya lumayan jauh di 5380, tapi kalau sekali naik, sekali digoreng ya bisa jadi kayak pas tanggal 19 Oktober, naiknya cukup tinggi. Kalau kita cek dalam 2 hari terakhir ini untuk saham Unilever turun, kemarin Jumat minus 0,04% ke level 4750. Kira-kira gimana untuk besok Senin? Kalau kita cek untuk saham UNVR tanggal 27 Januari aslinya net sell 8,1M, aslinya net sell ya. Kalau kita cek dari tanggal 26 untuk aslinya net buy, berarti tanggal 26 itu aslinya masuk ya. Tanggal 26 untuk aslinya masuk 12M, tapi di tanggal 27-nya aslinya net sell 8M. UNVR kemarin tanggal ini kalau kita cek dari tanggal 20 ada BK loh yang akumulasi 40,4M, dan BK-nya ini BK versi asing dan lokal ya. BK asingnya masuk 36M, BK lokalnya masuk 4M. Ya. Jadi kalau kita cek dari tanggal 20 Januari sampai kemarin Jumat, untuk Unilever cenderung ada sedikit akumulasi oleh asing yaitu BK, dan kalau untuk kemarin Jumat tanggal 27 untuk aslinya yang jualan ada RX, UCS, dan untuk BK-nya masih masuk ya, ini cukup bagus. Untuk BK-nya masih masuk berarti belum keluar, masih terus nyicil UNVR. Kalau kita lihat transaksinya kemarin tanggal 27 Januari sih ada yang distribusi ya, ini si PD RXKZ, PD RX, PD net sell 9,9M, RX net sell 8,9M, tapi karena BK versi asing masih masuk ya, masih nyicil masuk, jadi ya mudah-mudahan aja masih ada kemungkinan rebound ya. Kalaupun turun koreksi, kemana ya untuk supportnya?
Ya kalau secara Fibonacci sih di sini 4570, tapi perhatikan saja level ini ya untuk besok, karena untuk saham Unilever ini 4720 ya. Perhatikan saja level ini, mengingat untuk BK-nya itu belum keluar, malah cenderung masih nyicil untuk saham Unilever, jadi ada kemungkinan mantul naik. Mungkin perhatikan saja level 4720, kalau ada yang jaga harga di area sini, kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat area sini ya. Ini support tertekannya, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu untuk Unilever minggu depan ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan menurut saya ini hanya analisa saja, mungkin akan turun dulu nyentuh area sini kemudian mantul naik. Harganya sih harusnya dijaga, mengingat untuk BK-nya coba kita cek aja dari tanggal berapa ini, dari tanggal 3 Januari ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 Januari untuk asingnya RX BK, RX AVG-nya 4696, untuk BK 4765. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 3 Januari cenderung ada yang akumulasi untuk saham NVR, RX dan BK. 4746, 4700. Malah AVG-nya BK di sini loh, 4760-an. Jadi floating loss sedikit ya. Jadi ya mungkin akan konsolidasi dulu ya sampai nunggu laporan kuartal 4-nya keluar. Kalau laporan kuartal 4-nya keluar dan bagus ya ada kemungkinan digoreng naik lagi untuk saham UNVR. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita cek ke saham Antam. Atau kita cek saham Sido dulu ya, yang satu sektor. Untuk saham Sido dulu. Untuk saham Sido kemarin koreksi turun 1,30% ke level 760. Untuk saham Sido ya, setelah tanggal 26-nya naik lumayan tinggi. Hari Jumatnya koreksi turun. Apakah turunnya itu banyak yang distribusi? Kalau kita cek untuk transaksinya, Sido kemarin asingnya net by 1,7 M ya. Kemarin Jumat asingnya net by 1,7 M. Sido tanggal 27 kemarin. Secara keseluruhan ada yang akumulasi, sebenarnya ini kita bisa lihat bareng-bareng. CC net by 3,2 M dan CC-nya ini CC versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi dan asingnya net buy ya. Mudah-mudahan untuk saham Sido cuman koreksi aja, habis itu bisa melanjutkan uptrend-nya lagi ya. Kalau secara historis sih 760 ini juga area ini ya. Beberapa kali ya ini tiktokan aja di area sini 760 750 ya. Jadi ya gimana ya untuk saham Sido, kalau menurut saya sih paling kalau nggak konsolidasi untuk harganya bisa naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Sido. Kalau lihat transaksinya juga belum terlalu rame ya, biasanya sih ya sama seperti UNVR, nunggu laporan kuartal 4-nya gimana. Paling konsolidasi dulu, kalau kuartal 4-nya bagus ya ada kemungkinan naik ya, tapi biasanya di laporan kuartal 4 atau tahunannya itu biasanya sih yang paling bagus. Biasanya kita lihat aja besok ya. Mungkin akan konsolidasi dulu habis itu naik. Skenario-nya sih seperti itu untuk saham Sido kalau lihat yang udah menjelang laporan kuartal 4 keluar. Tapi ya kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham AMSB. Dan untuk saham AMSB juga setelah beberapa hari terakhir naik cukup tinggi, kemarin Jumat koreksi sedikit 0,51% ke level 975. Ya, kira-kira besok gimana kalau kita cek secara historis sih, harga saat ini merupakan area potensial juga ya. 990 itu resisten terdekannya, bisa breakout di atas itu untuk besok Senin atau minggu depan. Untuk saham AMSCP ya bisa melanjutkan kenaikannya ya, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu. Di harga 975 ini nanggung ya sebenarnya, kalau secara teknikal nanggung. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat aslinya net by 2,9 M.
AMSP kemarin Jumat tanggal 27 Januari ya ada yang distribusi ini YP net sell 7,9 M ya. Dan kalau kita cek dari tanggal berapa harga bawahnya? Coba kita cek aja dari tanggal 6 Januari ya, siapa yang pegang barang paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 6, bukan 9 ya, 6 Januari. Yang pegang barang paling banyak itu AI dan AK ya. AI net B42M dan AI-nya ini adalah AI versi lokal sih. AK-nya AK asing. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dari tanggal 6 Januari itu untuk lokalnya ada yang akumulasi ini si AI dan untuk aslinya net buy ya. Net buy lumayan banyak ini. Jadi untuk aslinya entry dia MSP di harga bawah. Kalau kita cek dari tanggal 6 Januari untuk aslinya udah net buy 54,6 M ya, ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Untuk AVG asingnya cuman di 862 berarti floating profit ya untuk aslinya saat ini. Kalau kita cek dari harga bawahnya 6 Januari itu sedang floating profit, AVG mereka ada di 862 ya, di bawah sih, floating profitnya lumayan tinggi. Ya bagusnya untuk harga saat ini sih kalau mau entry mending nunggu breakout aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu breakout ya. Seperti pas ini konsolidasi, nggak tahu berapa lama ini. Ini cukup lama sih konsolidasi dari tanggal 9 Januari sampai 20 Januari. Kemudian baru naik ya. Mungkin untuk AMSP akan seperti itu skenario-nya ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan sel level 990 itu resisten terdekatnya. Selanjutnya kita cek saham Gudang Garam yang setelah sama kayak AMSP kemarin juga koreksi setelah naik cukup tinggi dan sempat nyentuh resistennya di 22875 ya. Kemarin Jumat 22825. Jadi gagal mempertahankan posisinya di atas 2125 untuk saham Gudang Garam. Kalau mau taking profit ya gimana ya? Coba kita cek aja dulu, siapa tahu masih ada kemungkinan naik untuk AMSP. Kok AMSP ke GRM? Untuk GRM kemarin malah net sell ini. Kalau kita cek dari tanggal 6 Januari net sell 76 M. Kalau kita cek kemarin Jumat aja, untuk aslinya net sell 13,9 M ya di Gudang Garam, jadi aslinya jualan. Walaupun ada SQ yang masuk 10,1 M. Coba kalau kita cek dari harga berapa ya, dari tanggal sini, dari tanggal 6 Januari ketika mencoba naik kemudian turun perlahan dan naik lagi dari tanggal 6 Januari. Dari tanggal 6 Januari untuk GGRM SQ sih yang masuk lumayan banyak itu SQ-nya net buy 27M dan kemarin Jumat untuk SQ-nya juga masih masuk ya. Untuk kemarin Jumat SQ-nya jadi masih masuk. Kayaknya kalau SQ-nya itu belum lepas barang untuk saham GGRM
harganya akan dijaga ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Ini kalau kita lihat history di harga 21.900 itu juga ya ini area juga ya, area potensial juga buat mantul. Perhatikan aja di awal market untuk besok Senin. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Mengingat untuk SQ-nya juga dari 6 Januari itu yang pegang barang paling banyak, dan kemarin Jumat juga masih net buy 10M untuk SQ di GGRM ketika harga GGRM koreksi 1,68% ya. Perhatikan level ini 21.875, semoga nggak jebol di bawah itu, nggak breakdown ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya target penurunan selanjutnya di area sini 20.575 kalau secara histori, tapi kalau menurut saya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu di area sini kalau nggak naik ya. Kita lihat aja besok Senin atau minggu depan. Selanjutnya kita cek saham Antam yang kemarin masih turun 0,86% ke level 2.300 ya, masih konsolidasi di atas. Ya, untuk Antam kemarin Jumat aslinya sih net sell, cuma nggak terlalu banyak, 67 juta aja net sell. Antam tanggal 27 kemarin nggak terlalu, nah ya lebih banyak yang jualan sih, cuman nggak, distribusinya itu nggak banyak-banyak banget ya. Untuk aslinya juga sebagian ada yang masuk walaupun sebagian keluar. Coba kita cek aja dari sini ya, dari tanggal 6 Januari untuk saham Antam siapa yang megang barang paling banyak. Dari tanggal 6 Januari ya, untuk saham-saham itu mulai naik lagi dari tanggal 6 Januari. Dan kalau kita cek dari tanggal 6 Januari untuk aslinya di saham Antam yang masuk paling banyak, yang akumulasi paling banyak itu ZP net buy 162M. Ini kita bisa perhatikan ya, untuk aslinya itu dari 6 Januari kemarin masuk lumayan banyak di saham Antam. ZP, AK, YU, KZ, REGW, dan yang jualan ini sedikit, nilainya nggak banyak-banyak banget. KI cuma net sell 2,1 M aja, BQ net sell 1,9 M. Ya kemungkinan kalau aslinya belum banyak distribusi di saham Antam ya, ada kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu naik. Jadi ini kalau kita perhatikan dari tanggal 6 Januari ZP, AKBB net buy lumayan banyak ya, walaupun ya lumayan banyak sih. Jadi dari sini itu akumulasi untuk saham Antam dan AVG-nya si ZP, AKBB, AVG mereka di 2200, 2160, 2200-an. Kalau skenario-nya sih menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu naik ya. Jadi kalau nggak konsolidasi untuk saham Antam ya naik untuk trennya. Untuk supportnya perhatikan saya level ya, ini 2260, ini support tertekannya 2260, 2250, 226, 2250 sampai 2270 ya. Semoga aja nggak jebol di bawah itu untuk saham Antam, dan harganya masih bisa naik lagi ya. Jadi ya kesimpulannya mungkin akan konsolidasi, habis itu naik sih. Tapi itu hanya analisa aja. Untuk kedepannya ya kita ikuti aja, semoga aslinya nggak jualan ya di saham Antam. Selama aslinya nggak jualan ya ada kemungkinan harganya masih cenderung naik. Untuk selanjutnya kita cek saham BRMS yang kemarin jebol di turun 4,6% ke level 184, dan ini kurang bagus sih kalau secara teknikal untuk saham BRMS. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin Jumat aslinya net sell 7,8 M.
BRMS kemarin Jumat tanggal 27. Ada yang nampung, cuman ini MG loh. Ini MG masuk 11,6 M, cukup menarik untuk MG ini kan ya salah satu market maker utamanya di saham BRMS. Jadi kalau MG nampung itu masih ada kemungkinan rebound ya. Tinggal nunggu waktu aja. AVG-nya MG di 187 untuk kemarin Jumat. Floating loss ya, 187 floating loss, 187 floating loss sekitar 3 poin. Jadi untuk besok gimana ya? Karena aslinya net sell dan MG-nya masuk lagi, mungkin akan konsolidasi dulu ya. Berarti kalau konsolidasi untuk sampai RMS ya bisa jadi tiktokan lagi di range area ini 175 sampai 193. Mungkin akan karena kemarin turun lumayan banyak 4,6% ya, mungkin akan turun dulu ke area sini kemudian mantul naik ya. Mungkin sih seperti itu. Atau kalau langsung diakal oleh MG ya kita juga nggak tahu, terserah MG besok. Yang pasti untuk MG-nya kemarin nampung 11 M di sampai RMS, jadi masih ada kemungkinan naik lagi ya untuk sampai RMS. Apakah itu akan turun dulu atau enggak? Kita lihat aja besok Senin ya. Kalaupun turun, perhatikan saja level 175 kalau mau entry. Bisa pertimbangan dekat-dekat area sini kalau ada yang jaga harga di saham BRMS ya. Oke, itu untuk sampai RMS supportnya ada di 175 dan resistennya di 193 udah jadi resisten untuk saham BRMS. Kemarin turunnya itu ya ditampung oleh MG. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA kemarin koreksi turun lagi ya, turun 1,25% ke level 4.750 setelah nyentuh resisten di 4860. Sempat breakout sih, cuman balik lagi turun ya. Udah nutup gap di arah sini, jadi naiknya itu nutup gap nggak ya? Oh iya, udah nutup gap, berarti pas di nutup gap yang di arah sini untuk saham MDKA. Kalau turun ya supportnya sih di range area ini 4.560-an. Kalau kita cek apakah asingnya udah mulai keluar di saham MDKA. Kemarin asingnya masuk loh. Jadi kemarin tanggal 27 Januari untuk asingnya netbuy 57M ya, cukup menarik untuk saham MDKA. Jadi asingnya belum banyak keluar, malah nambah muatan ya. Kalau kita cek dari awal tahun ya, dari tanggal 2 Januari untuk aslinya udah netbuy 957M di saham MDKA dan AVG-nya di 4629. Nggak terlalu jauh 4629. Di arah sini sih. Ya paling untuk saham MDKA kalau turun perhatikan saja level ini ya 4.700, semoga aja nggak jebol karena kemungkinan karena aslinya juga terus entry di saham MDKA mungkin harganya akan dijaga ya. Support terdekatnya setelah history di 4.700, semoga aja nggak jebol. Kalau mau entry bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga, tapi kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja, bisa entry dekat-dekat 4.580-an atau 4.570-an ya, di bawah 4.600. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Skenario-nya mungkin kalau ada yang jaga harga di area sini berarti ya mantul konsolidasi dulu di range area ini, nanti dinaikkan ya selama asingnya belum banyak keluar. Mengingat untuk saham MDKA ini cenderung diakumulasi asing untuk beberapa waktu terakhir ya. Dan sampai kemarin Jumat pun ketika harganya koreksi 1,25% untuk asingnya netbuy, tadi kita cek bareng-bareng untuk saham MDKA. Coba kita cek ya asingnya siapa yang masuk. MDKA kemarin Jumat tanggal 27 Januari untuk asingnya yang masuk ada BB versi asing masuk 41M, BK masuk 20M. Oke, itu untuk saham MDKA. Jadi untuk besok minggu depan Senin support terdekatnya di 4.700, pertimbangan aja area sini, dan resisten terdekatnya ada di 4860. Ya, mungkin akan turun dulu, habis itu mantul naik ya. Soalnya kemarin market maker utamanya AK-nya najil 31M di saham MDKA. Mungkin AK ini yang nurunin, cuman karena ada yang nampung, ya mudah-mudahan masih ada kemungkinan rebound sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat.